Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya kita membuat kode untuk mengkoneksikan program yang kita buat, Graphical User Interface di Java NetBeans dengan database MySQL. Nah, bagaimana cara-caranya? Ayo kita pelajari sama-sama dalam video kali ini. Oke, kali ini saya akan mulai dengan koneksi database. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengkoneksikan database, setelah itu membuat file koneksi, dan mengambil data dari database ya. Sebelumnya saya tunjukkan dulu seperti apa nanti hasil akhir yang akan kita capai dari tutorial kali ini. Yang saya ingin ambil adalah data untuk login. Login yang kita terakhir buat di form sebelumnya itu kan masih statis ya, tidak ada pengecekan apa-apa. Di form login kali ini saya akan mengecek apakah username dan passwordnya itu sudah sesuai dengan apa yang ada di database ya. Saya select dulu dari username, setelah itu saya cek di sini apakah ada yang sesuai atau tidak. Kalau misalnya sesuai, dia akan masuk dan menampilkan menu. Kalau tidak sesuai, berarti ada peringatan kalau username atau passwordnya itu salah ya. Kita coba run dulu filenya. Oke, di sini yang ada username dan passwordnya itu adalah username Vida, passwordnya adalah 123. Kalau diklik masuk, berarti langsung muncul nama lengkapnya. Setelah itu bisa kita klik OK dan muncul ke menu. Oke, setelah itu misalnya kalau tidak ada, misalnya username-nya Vida M, passwordnya yang lain gitu ya. Oke, kalau saya tekan masuk itu nggak bisa masuk jadinya ya. Oke, nah sebelum kita membuat form seperti ini atau sebelum kita memasukkan database-nya ke dalam form, dibuat dulu database-nya sesuai dengan database yang kalian pakai. Kalau saya biasanya pakai PHP MyAdmin dengan database-nya adalah MySQL. Nah, ini adalah database yang saya buat. Nama database-nya adalah Java Form. Sini ya. Database-nya adalah Java Form. Di dalam database Java Form itu ada beberapa tabel, ada fakultas, mahasiswa, program studi, dan user. Untuk proses login tadi, kita memakai tabel user. Di sini ada 3 user, username Bagus, passwordnya 123, namanya Bagus Surya, dan seterusnya sampai username Vida, password 123, namanya adalah Vida Mastrika. Nanti yang akan dimasukkan di text field username adalah ini, password adalah ini, yang muncul di welcome, pesan welcome itu adalah ini. Oke. Nah, sekarang kita coba code-nya dulu ya. Nah, untuk code-nya ini, nah kita memakai project form sederhana ya. Ini saya close dulu, form sederhana yang kita buat sampai di project yang terakhir. Di sini filenya sudah ada beberapa saya tambahkan. Yang kita punya di project terakhir itu adalah login, menu, tabel data, dan data mahasiswa ya. Kali ini kita akan bekerja di login, dan kita juga akan menambah satu kelas untuk koneksi database ya. Oke, sebelum kita membuat kelas untuk koneksi database, di sini kita perlu menambahkan library untuk kita bisa mengkoneksikan NetBeans ini ke database MySQL. Di dalam project form sederhana ini, itu ada source packages, test packages, libraries, dan test libraries. Kita akan menambahkan library yang ada di sini dengan library MySQL untuk koneksi database ya. Caranya menambahkan library adalah klik kanan dan add library. Di sini kalau kalian cari ini
diurutkan berdasarkan abjad ya. Kalau misalnya ada di sini ada MySQL JDBC konektor ya, atau yang diawali dengan MySQL. Nah, di sini kebetulan di NetBeans saya tidak ada ya. Kalau misalnya ada, kalian bisa langsung klik MySQL tersebut dan add library. Oke. Karena saya tidak ada di sini, saya klik cancel dan saya akan add jar atau folder ya. Kalau misalnya tidak ada seperti itu di sana, berarti kalian harus download MySQL konektor lain di internet ya. Banyak yang menyediakan, situs MySQL resmi juga menyediakan download konektor ini. Jadi saya download konektor dalam bentuk jar yang bisa saya gunakan di sini. Nanti kalian cari foldernya di mana, disimpan, setelah itu klik di sini ya. Oke, di sini saya open. Nah, di sini sudah ada langsung masuk MySQL konektor, oke. Nah, setelah itu masih di dalam tabs project di sebelah kiri, kita klik services yang ada di sebelah project. Oke, untuk mengkoneksikan dengan database tertentu, di sini di paling atas itu ada database ya. Kita klik kanan dan new connection. Di new connection ini kita diminta untuk select juga konektor atau JDriver-nya. Kalau misalnya ada satu, silahkan hanya pilih satu saja. Di sini saya pilih yang ini. Saya klik next. Nah, setelah itu kalian isi data berdasarkan database yang sudah kalian buat. Kalau saya hostnya adalah localhost, portnya adalah 3306, database-nya tadi namanya adalah Java Form ya. Database-nya namanya adalah Java Form, jadi saya isi sesuai dengan nama database saya. Seperti itu. Setelah itu username-nya apa, root. Saya tidak menggunakan password, jadi saya kosongkan. Setelah itu bisa tes connection ya. Oke, kalau connection succeed, kalian bisa klik next. Oke, setelah itu kalian klik next lagi di sini. Setelah itu kalian klik finish. Oke, karena saya sudah pernah membuat connection tersebut, tidak bisa di-add lagi ya. Oke, kalau kalian misalnya memang baru pertama kali membuatnya, di sini pasti sudah langsung muncul yang seperti ini. Nah, ini karena saya memang sudah pernah membuat sebelumnya ke database Java Form, jadi tadi muncul pesan error itu ya. Di sini kalau ininya muncul ada kayak rusak seperti ini ya, terbelah dua, kalian bisa connect dulu, klik kanan, connect ya. Akan diminta username dan passwordnya dulu. Nah, setelah itu ini baru bisa dipakai ya. Oke, di sini sudah selesai kita setupnya. Sekarang kita akan membuat file untuk menghubungkan database-nya ya. Di source package saya akan buat package baru. Saya akan menamakannya database. Nah, di package database yang baru saya buat ini, saya akan buat kelas, Java class yang biasa ya, bukan JFrame Form. Misalnya adalah DB Connection. Oke, saya klik finish. Akan ada kelas yang seperti ini ya, DB Connection. Untuk sintaknya, saya akan copy aja dari yang project saya sebelumnya. Oke, di dalam sini kita perlu beberapa import ya, seperti yang sudah ada di file saya sebelumnya. Kita perlu import Java SQL karena kita mau perform sintak SQL. Setelah itu saya juga mau import JOption Pane karena saya juga menggunakan JOption Pane.
Java. Oke, isi dari kelas DB Connection ini saya copy dari program saya yang sebelumnya. Pertama kita buat variabel dengan tipe connection, namanya adalah con ya. Ini saya taruh di atas aja. Oke. Ya, saya taruh di atas saja. Setelah itu saya punya public DB connection ini ya. Ini adalah konstruktor dari DB connection-nya. Di sini untuk menjalankan koneksi kita perlu blok try dan catch. Kalian buat dulu try-nya, setelah itu catch-nya. Try-nya ini isinya adalah class for name. Class name ini adalah com.mysql.jdbc.driver. Biasanya sih semuanya akan memakai yang seperti ini. Nah, kalau misalnya kalian error memakai yang ini, kalian bisa cari di services ini ya, di sebelah projects, kalian bisa cari di services. Di connection yang tadi kalian buat, kalian cari properties. Di properties ini ada driver class. Nah, kalian copy yang ada di sini aja. Misalnya kalau yang ini tidak bisa ya. Oke, setelah itu kalian buat koneksinya itu isi apa, variabel con itu isinya apa. Ini adalah driver manager, get connection. Setelah itu dalam get connection itu ada URL dari database-nya apa, usernya apa, dan passwordnya apa. URL dari database-nya adalah ini untuk database saya. Ini bisa kalian cari juga di properties yang ada di sebelah kiri ini. Kalian klik kanan, properties, display URL-nya ada di sini. Database URL-nya ada di sini. Kalian klik titik 3 ini, kalian copy sampai di nama database-nya. Oke. Setelah itu usernya kalian sesuaikan, passwordnya juga kalian sesuaikan. Setelah itu di bagian catch itu isinya adalah exception, dan ini adalah kalian bisa isi apa aja, huruf apa aja. Saya isi E, setelah itu J option pin, show message dialog. Ini adalah untuk menampilkan error sesuai dengan yang ada di sini. Setelah itu saya punya satu metode yang namanya adalah get connection dengan tipenya adalah connection. Ini hanya mereturn apa yang ada di variabel connection. Nah, ini adalah yang isi dari kelas DB connection. Nah, untuk menggunakan kelas ini ya, kita harus import ke login. Nah, di login ini kan saya mau koneksikan ke database sehingga nanti kalau saya input username dan password itu bisa dicek ya sama kita cek dulu ke database ada apa enggak. Kalau misalnya ada, baru kita bisa masuk dan menampilkan login dan yang lain-lainnya. Oke, kita cek di source dulu ya. Oke, di source ini sama seperti yang sebelumnya, kita juga akan import Java SQL, karena nanti kita akan pakai sintak SQL. Setelah itu, kita juga perlu mengimport file yang tadi kita buat di DB Connection. Ya, karena ini beda package, kita akan import database DB Connection. Oke, jadi kita bisa pakai apa yang isi di isi dari DB Connection ini. Oke, setelah itu di sini saya mau buat beberapa variabel. Seperti tadi saya perlu variabel dengan tipe connection. Nama variabelnya adalah con. Setelah itu saya perlu statement. Namanya adalah stmt. Setelah itu rs dan DB connection. Nah,
Connection ini variabelnya untuk menyimpan koneksi yang ke MySQL. Setelah itu statement ini nanti untuk menyimpan statement SQL yang kita jalankan. Result set ini untuk menyimpan hasil dari statementnya ya, hasil query dari SQL yang tadi. Ini saya membuat satu variabel dengan tipe DB connection sesuai dengan nama kelas yang tadi saya buat ya, DB connection. Setelah itu, nah kita perlu membuat koneksi pada saat formnya muncul ya. Nah, pada saat formnya muncul itu kita isi kodenya di konstruktornya ini. Di konstruktornya ini saya mau isi koneksi baru. Koneksi itu yang saya buat tadi di sini. Setelah itu connection yang saya buat di sini adalah koneksi, saya pakai metodenya get connection. Oke, sampai di sini ya. Setelah itu yang harus kita ubah adalah sintak dari saat kita klik tombol masuk ya. Nah, di sini sebelumnya hanya kita ambil string username dan passwordnya, terus langsung di welcome dan dispose ya. Oke, nah sekarang kita buat untuk biar bisa kita menyambungkan dan mengecek dengan MySQL. Oke, di sini saya mau copy dari yang sebelumnya. Oke, saya kembali ke login yang kita buat tadi. Ini saya langsung copy saja. Nah, selain string username di sini dan password ya, saya juga membuat string data username dan string data password ya di sini. Sebelumnya pada saat kita menggunakan array. Nah, karena ini tidak kita gunakan, sepertinya kita bisa menghilangkan variabel ini. Kita hanya punya string username dan password. Setelah ini, kita bisa buat string juga, namanya SQL, namanya bebas ya. Kalau saya mau pakai ini namanya SQL, isinya adalah string query dari untuk mencari username dengan mencari user dengan username dan password tertentu. Nah, string ini bentuknya string biasa ya, tetapi harus diselipkan isi dari variabel username dan isi dari variabel password. Sintak SQL-nya ini sama seperti sintak SQL yang mungkin sudah pernah kalian pelajari. Di sini saya akan mengambil atau memilih semuanya dari tabel user, di mana username adalah apa isi dari variabel username dan password adalah apa isi dari variabel password. Setelah itu saya bentuk block try dan catch di sini. Di block try-nya nanti akan ada coding untuk mengecek dan koneksi. Setelah itu untuk catch ini adalah untuk menangkap error kalau ada error ya. Nah, di block try saya akan pertama kali buat statementnya dulu. Statementnya ini cara membuatnya adalah stmt yang tadi kita buat variabelnya di sini. Ini sama dengan connection create statement. Setelah itu rs sama dengan stmt execute query string dari SQL-nya ini. Oke, kalau kita hanya select ya, tidak ada insert, update atau delete, kita bisa pakai execute query. Kalau ada insert, update atau delete, kita nanti pakainya execute update ya.
Selanjutnya kalau result set ini kan yang dipakai untuk menyimpan hasil dari query ini. Kalau kita bisa next dari result set tersebut ya. Nih coba saya hilangkan yang ini dulu ya. Kalau kita bisa next dari result set tersebut, jadi ada hasilnya ya, ada username dan password yang sesuai, berarti kita langsung menampilkan G-Option pane, show message dialog, welcome, ya. Welcome, saya ingin menambahkan di sini nama dari usernya. Di sini yang kita tahu kan hanya username dan password aja yang dimasukkan ke dalam form ya. Nah, di sini untuk mengambil data itu kita pakai rs.getString. Setelah itu kita isi label nama label kolom di mana data tersebut ditemukan ya. Label kolomnya itu sama dengan ini ya. Nama yang ini. Jadi kalau saya ingin menampilkan username berarti rs getString username. Kalau saya ingin menampilkan password misalnya rs getString password. Nah, karena yang ingin saya tampilkan adalah nama, berarti rs getString nama di sini ya. Ini adalah label nama kolom yang ada di database. Oke, setelah itu form yang ini di dispose. Setelah itu saya mau buat form menu yang baru ya. Menu yang akan ditampilkan fmenu set visible true. Oke, coba kita coba dulu yang baru ini. Semoga tidak ada error ya. Username tadi yang ada username-nya adalah Vida123 ya. Coba kita masuk ya, yang tampil adalah nama ya yang di kolom database, bukan username yang saya masukkan di sini. Saya klik OK dan masuk ke menu yang sudah kita buat. Kalau misalnya user yang lain gimana? Misalnya tadi ada Bagus juga ya. Bagus, passwordnya adalah 123. Masuk, welcome Bagus Surya. Ini adalah nama dari Bagus ya. Saya coba lihat. Username Bagus, passwordnya 123, namanya adalah Bagus Surya. Oke, sekian yang saya bisa tunjukkan untuk bagaimana caranya kita koneksi database dan mengambil data sederhana seperti ini dari database yang sudah kita koneksikan. Oke, itu dia bagaimana caranya kita membuat koneksi database ke database MySQL dari NetBeans ya. Dan juga tadi saya sudah menjelaskan bagaimana caranya kita mengambil data dari database untuk program yang kita buat. Nah, untuk video yang selanjutnya masih juga dengan database, kita akan belajar bagaimana caranya kita insert, update, dan delete dari program yang sudah kita buat. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.